Selamat datang kembali kepada anak yang sudah melakukan kegiatan sesi konseling dengan saya selama beberapa minggu kemarin. Nah, gimana nih kabarnya hari ini, anak? Kabar aku baik-baik aja, Kak. Alhamdulillah baik. Baik aja, alhamdulillah ya. Berarti kamu hari ini sedang fit dan tubuh merasa sehat? Ya, Oke, baik. mungkin gini karena AC ya dingin. Oke, baik. Sekarang kita memasuki sesi keempat. Oke. Nah, di mana sesi 4 itu sudah bertahap dari awal sesi pertama hingga sesi saat ini. Seperti biasa, sebelum memasuki ke tahap sesi konseling hari ini, boleh kamu ceritakan terlebih dahulu perubahan-perubahan baik apa selama kamu beberapa minggu ke belakang ini. Oke, mungkin untuk saat ini aku lebih nyaman dengan diri aku saat ini gitu, karena aku saat ini lebih berani untuk berbicara di hadapan teman-teman, bisa memberikan pendapat serta memberikan masukan-masukan ke teman-teman yang lain gitu, tanpa ada rasa takut atau rasa nggak enakan. Dan mungkin karena public speaking akunya juga dilatih ya, sesuai dengan tugas yang telah diberikan itu saya lakukan, dan alhamdulillah untuk saat ini saya merasa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke, bagaimana tugas yang sudah saya berikan, apakah itu membuatmu cukup sulit atau bagaimana? Kalau kesulitan sih tentunya ada ya, saya merasakan kesulitan. Yang pertama mungkin ketika saya berbicara di hadapan teman-teman, ada kalanya teman-teman yang tidak mendengarkan mungkin ya, dan di situ menjadi tantangan bagi saya, dan saya menerapkan bahwa menerapkan bahwa nggak semua orang itu bisa mendengarkan gitu ya, dan mungkin itu juga menjadi kekuatan saya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi sekarang mah ketika ada teman yang tidak mendengarkan, aku tidak otomatis mikir ke yang negatifnya gitu. Lebih ke positifnya, maksudnya kayak gini. Ketika ada teman yang, ketika saya ngomong di hadapan teman-teman dan ada yang tidak mendengarkan, hal itu tuh menjadi acuan bagi aku buat mereka tidak mendengarkan, bukan berarti akunya jelek, tapi mungkin cara penyampaian aku yang kurang mereka pahami. Dari situ aku menjadi belajar lebih baik lagi, sehingga teman-teman mungkin nanti semuanya bisa mendengarkan gitu ya. Nah, terus tugas yang selanjutnya itu ya ketika berbicara di hadapan orang banyak itu mencoba lebih berani lagi, seperti yang tadi saya sebutkan. Dan juga yang terakhir mungkin keinginan aku buat ikut sebuah organisasi mungkin ya. Dan kebetulan saya ini sukanya kayak tari ataupun musik-musik yang tradisional kayak gitu ya. Dan kebetulan di sekolah ada, mungkin agak terlambat untuk mengikuti organisasi tersebut, tapi tidak ada salahnya mungkin ya mencoba meskipun hal itu terlambat kayak gitu. Dan mungkin dalam organisasi itu juga ada kesulitan, ada hal yang membuat takut untuk bergabung, takut tidak diterima atau yang lainnya. Tapi dengan memiliki teman-teman yang bisa merangkul gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini
masih bergabung di organisasi itu. Jadi tugas-tugas yang sudah diberikan itu kamu laksanakan dengan baik. Iya. Dan kamu juga bisa tidak bisa berbicara di depan hadap banyak orang. Lalu dan kamu juga ingin memasuki suatu organisasi agar kamu memiliki kesibukan dan kamu itu ingin memperbanyak pengalaman lagi. Seperti itu mungkin ya. Lalu apa sih yang kamu syukuri dari perubahan yang kamu rasakan saat ini? Oke, mungkin dari perubahan-perubahan yang menurut aku syukuri ketika aku dihadapkan dengan teman-teman, tidak merasa takut lagi, tidak merasa bahwa diri aku ini banyak kurangnya gitu, tapi dengan hal itu aku bisa memperbaiki diri lebih baik lagi, lebih teliti lagi dalam berkata, dalam berucap gitu. Dan hal itu patut disyukuri karena yang tadinya aku emang benar-benar malu untuk berbicara di hadapan kelas, apalagi harus bergabung di sebuah organisasi yang notabene tidak semua kepala sama kan ya. Nah, hal itu patut disyukuri karena ternyata aku bisa diterima di organisasi saat ini yang aku ikuti gitu. Dan alhamdulillahnya ketika aku berbicara di hadapan teman-teman, mereka bisa mendengarkan dan bisa memahami apa yang aku sampaikan gitu. Jadi kamu sangat bersyukur ketika kamu masuk suatu organisasi. Ya. Kamu bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman teman-teman kamu sendiri. Ya. Dan kamu juga banyak di ruang lingkup itu orang-orang yang menghargai kamu seperti itu. Ya. Jadi kamu tidak merasa sendirian dan bingung lagi kemana ya. Oke, baik. Nah, kita kembali lagi menggunakan skala nih. Kan skala 0 sampai 10 itu, dimana 0 itu angka yang menurut kamu terasa terpuruk sekali, dan angka 10 itu angka yang menurut kamu itu kamu sudah merasa tidak ada beban lagi, kamu sudah bisa apa yang kamu harapkan tercapai. Kira-kira hari ini dan sekarang ini kamu berada di skala berapa? Mungkin hari ini ada di skala 8,5 ya. 8,5. Iya. 8,5 itu menurutmu seperti apa? 8,5 mungkin yang bisa aku gambarkan ya diri aku yang lebih baik, diri aku yang lebih berani, dan diri aku yang lebih berpikir positif. Aku yang lebih baik mungkin seperti ini ya, yang tadinya tidak bisa apa-apa ya, dan malu untuk melakukan hal-hal yang aku inginkan gitu ya. Tapi ketika saat ini aku ngerasa kayak aku bisa nih melakukannya tanpa melihat ataupun mendengar omongan-omongan dari yang lain gitu. Ketika ada masukan ya aku terima gitu. Nah terus yang tadinya aku ketika ada teman yang ngasih masukan kayak kamu nih anak kurang ini kayak kenapa sih mereka pada gitu, padahal itu masukan yang baik bagi diri aku. Mungkin yang tadinya tidak bisa aku terima setelah melakukan konseling dan ternyata kurangnya di aku nih. Jadi teman-teman kayak gitu tuh emang perhatian ke aku gitu ya. Dan mungkin skala 8,5 ini menunjukkan bahwa
diri aku ini bisa lebih berbaur dengan teman-teman yang lain selain di kelas. Jadi kan di sebuah organisasi ekskul gitu kan nggak cuma dari satu kelas ya, tapi kan banyak kelas gitu dari mana-mana, dan di situ dari awal perkenalan sampai tengah-tengah mengikuti kegiatan gitu ya, rasanya cukup baik gitu, dan dimana diri aku ini merasa lebih berkembang lagi gitu. Mungkin itu sih poin utama arti dari angka 8,5 itu. Oke, baik. Itu angka yang sangat menakjubkan ya. Ya. Kamu sudah sejauh ini, kamu sudah berusaha sampai sejauh ini, kamu bisa mencapai skala 8,5. Nah, apa sih yang menunjukkan bahwa kamu itu sudah berada di angka tersebut? Mungkin untuk contoh kecilnya aja, kakak bisa lihat aku yang saat ini kan ya, yang mana saat melakukan sesi yang pertama mungkin tidak begitu leluasa untuk bercerita gitu ya. Nah, lalu pas sesi kedua mungkin kakak juga merasakan ketika melakukan tugas-tugas itu ternyata anak ada nih perubahannya, dan itu hal itu tuh apa ya, menjadi suatu kebanggaan bagi aku gitu ya. Dan kemarin aku dikasih tugas untuk melakukan hal-hal yang aku inginkan gitu ya, dan kebetulan hal itu tuh bisa aku lakukan gitu, sampai pada akhirnya bisa gabung dengan ekskul ataupun organisasi yang ada di sekolah, dan itu pun yang aku inginkan gitu. Jadi kamu tercapai apa yang kamu inginkan di sekolah. Nah, lalu adakah perbedaan kecil ataupun besar dari awal-awal sama kita sesi konseling pertama? Untuk perubahan, ya, perbedaannya ada, mungkin bahkan sangat signifikan mungkin ya. Yang tadinya aku takut untuk berbicara, takut untuk memberikan pendapat, bahkan takut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. Di pembelajarannya aja aku tuh ngerasa kayak takut banget nih, tapi ketika melakukan beberapa sesi, dan itu pun menjadi suatu kebanggaan bagi diri aku, ternyata diri aku ini bisa berbicara di hadapan orang lain, berbicara di hadapan teman-teman ataupun di lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, itu mungkin kemajuan yang sangat signifikan tuh aku bisa berbicara di hadapan masyarakat gitu. Kemarin kan ada acara gitu ya, dimana aku ditunjuk sebagai salah satu anggotanya gitu ya, untuk berbicara di hadapan masyarakat banyak, entah itu pembawa acara atau apapun gitu. Dan saya meskipun rasa takut ada, takut acaranya nggak berjalan atau hal apapun, tapi dengan keyakinan bahwa ini tuh buat nge-upgrade diri gitu, lumayan gitu, karena kapan lagi nih aku bisa nge-upgrade diri selain di sekolah, mungkin di lingkungan masyarakat juga gitu. Nah, perubahan signifikan lainnya mungkin dari kegiatan yang ekskul itu, yang tadinya emang bener-bener buat apa sih ngikutin ekskul, buang-buang waktu, mana malu, takut nggak dianggap atau apapun itu. Tapi ketika melakukan hal itu dan mengikuti ekskul tersebut ya, ternyata nggak semua teman-teman tuh nggak ngedengerin aku, tapi ada juga yang ngedengerin aku. Bahkan ada yang ngerangkul aku buat
lebih rajin lagi ikut ekskul itu gitu sih Kak. Oke, baik. Berarti di ruang lingkungan kamu saat ini banyak orang-orang baik mengelilingi kamu dan kamu juga selalu diajak oleh teman-teman baik kamu seperti itu mungkin. Nah, dari perjalanan kita sejauh ini, menurutmu nih strategi apa yang paling membantumu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan? Itu. Oke. Strategi-strateginya sih yang pertama ya, ketika dihadapkan dengan teman-teman gitu ya, harus berbicara di hadapan teman-teman. Kan aku di awal-awal udah dikasih tugasnya untuk membaca lebih banyak buku, berbicara di hadapan cermin, bahkan melatih kosakata biar lebih banyak lagi. Nah, mungkin strategi itu yang bisa aku terapkan ketika harus dihadapkan dengan teman-teman yang banyak itu. Nah, untuk strategi yang aku terapkan ketika aku ingin memberikan pendapat, mungkin rasa nggak enakan itu harus diminimalisir gitu ya. Maksud diminimalisir itu kita harus punya rasa gak enakan, tapi ketika ingin memberikan pendapat, ketika ingin melakukan penyanggahan, kita ini harus kuat dengan argumen kitanya. Jadi dengan adanya argumen kita yang lebih kuat ketika kita berpendapat dan mereka tidak terima, ya kita sama dengan argumen yang kita punya. Mungkin strategi itu yang bisa aku terapkan. Nah, lalu yang selanjutnya ketika strategi yang aku lakukan ketika ingin memasuki lingkungan organisasi itu ya, sebuah organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah, tidak melibatkan banyak hal itu. Maksud banyak hal itu tidak mendengarkan dari omongan-omongan yang lain gitu. Maksud omongan-omongan yang lain tuh kayak ekskul ini mah gini, ekskul itu mah gitu, nggak mendengarkan hal itu. Ya udah, ketika aku memiliki kesukaan, kesenangan tersendiri, ya mau nggak mau aku harus telan sendiri gitu. Maksudnya kayak aku nih sukanya tari nih, kesenian gini-gini, ya otomatis aku akan ngejar ekskul itu tanpa melihat ke yang lain gitu, karena emang bukan hobi aku, bukan passion aku di bidang itu. Nah, strateginya buat masuk organisasi itu ya selain dari itu, kita juga harus cari teman mungkin yang bisa menerima aku gitu, seperti itu. Oke, jadi kamu melihat diri kamu sekarang itu menjadi lebih baik ya? Ya. Lalu jika kamu melihat dirimu sekarang, kualitas apa yang ada dalam dirimu yang paling ingin kamu pertahankan? Mungkin percaya diri gitu ya, percaya diri yang tadinya aku emang bener-bener nggak percaya diri dengan diri aku sendiri ketika melakukan hal-hal itu, dan aku bisa di tahap bisa percaya diri, ya hal itu yang aku pertahankan gitu. Oke, berarti kamu ingin mempertahankan percaya diri kamu ya? Iya. Sebelum kita akhiri sesi konsen ini, apa yang paling membantumu dari proses sesi konseling yang kita jalani? Yang membantu mungkin yang pertama dengan aku bisa terbuka ke kakak gitu ya. Aku yang tadinya jarang bercerita, tapi ketika harus konseling dan mendapatkan teman untuk bercerita gitu ya, hal itu tuh ngebuat aku kayak, oh ternyata seseru itu ya
bercerita, apalagi ada yang mendengarkan, apalagi ada yang bertanya gitu, tanpa menjudge, tanpa ada yang apa ya, kamu mah gini, nggak ada yang seperti itu. Nah, hal itu tuh ngebuat aku lebih terbuka, lebih leluasa, dan lebih nyaman lagi untuk berbicara dengan kakaknya. Nah, gitu, hal itu menjadi hal positif bagi pengembangan diri aku, dan yang tadinya emang benar-benar malu dan tidak bisa berbicara di hadapan orang banyak, ketika mengikuti sesi konseling dari 1, 2, 3, dan kebetulan sekarang yang keempat, bisa merasakan hal-hal yang emang baik bagi diri aku gitu. Oke. Dari yang lihat sejauh ini, kamu proses kamu sesi konseling ini cukup baik dan alhamdulillah lancar juga ya. Dan sebelum itu terima kasih banyak dari awal kita sesi pertama hingga sesi akhir ini kita akhiri. Apabila ada kesalahan kata atau yang kurang mengenakan kepada kamu, tolong dimaafkan. Baik, Terima kasih itu juga ya Kak. sama-sama. Kita tutup sesi konseling pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.